Menjalani tarekat adalah langkah praktis dalam dunia tasawuf. Jika tasawuf adalah ilmunya, maka tarekat adalah jalannya. Ini adalah metode terstruktur untuk membersihkan hati guna mencapai kedekatan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan prinsip-prinsip tarekat yang mutabarah, berikut adalah rangkuman konsep dan praktik penting yang wajib dipahami oleh seorang salik. 3 pilar utama dalam bertarekat. Sebelum masuk ke praktik, ada 3 pilar fondasi yang harus tegak agar perjalanan tarekat itu sah dan selamat. 1. Mursyid yang kamil, mukamil. Dalam tarekat, seorang murid tidak boleh berjalan sendiri. Ia membutuhkan mursyid yang tidak hanya paham ilmunya, tetapi juga mampu membimbing orang lain. Fungsinya sebagai dokter ruhani yang mendiagnosis penyakit hati muridnya dan memberikan resep amalan yang sesuai. Kunci keberhasilan murid terletak pada kepercayaan penuh dan adab lahir batin kepada gurunya. Kedua, sanad yang mutasyil. Tarekat mutabarah harus memiliki silsilah keguruan yang jelas dan bersambung dari mursyid saat ini terus ke atas hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjamin otentisitas ajaran dan aliran berkah spiritual. Ketiga, baiat. Ini adalah gerbang masuk. Baiat adalah ikrar kesetiaan seorang murid kepada mursyidnya untuk mengikuti bimbingannya dalam menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah, serta komitmen untuk mengamalkan wirid-wirid tarekat tersebut. 2 konsep dasar spiritual. Seorang salik harus menanamkan konsep-konsep ini dalam pikirannya sebelum dan selama perjalanan. Pertama, integrasi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Keempat hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ibarat sebuah kelapa. Syariat adalah kulit luarnya, tarekat adalah daging buahnya, hakikat adalah santannya, ma'rifat adalah minyak murninya. Peringatan, tidak ada tarekat yang benar jika meninggalkan syariat. Kedua, 3 tahapan penyucian jiwa. Ini adalah peta jalan transformasi diri yang akan dilalui. Takhali, proses membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dengki, cinta dunia berlebihan, dan ria. Tahali, setelah hati kosong dari kotoran, ia dihiasi dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, syukur, tawakal, ridha dan ikhlas. Tajali, hasil dari proses di atas, di mana hati menjadi bening, sehingga mampu menerima pantulan cahaya ilahi dan merasakan kehadirannya. 3 praktik dan amalan penting. Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan dalam bimbingan mursyid. Pertama, dizikir. Ini adalah menu utama dalam tarekat. Setiap tarekat memiliki metode dizikir khas yang diijazahkan oleh mursyid. Tujuannya menghidupkan hati yang lalai agar selalu ingat kepada Allah. Jenisnya ada dizikir lisan dan dizikir hati. Kedua, mujahadah dan riyadah, usaha sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Bentuknya bisa berupa sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara yang tidak perlu, dan menjauhi keramaian yang melalaikan. Ketiga, murakabah. Praktik meditasi, di mana seorang hamba melatih kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasinya. Ini melahirkan sikap ihsan. Keempat, tafakur. Menggunakan akal untuk merenungkan kebesaran ciptaan Allah, kekurangan diri sendiri, dan hakikat kehidupan. Tafakur mengantarkan pada pemahaman yang mendalam. Kelima, suluk, halwat, uzlah. Pada tingkat tertentu, mursyid mungkin memerintahkan murid untuk melakukan khalwat selama periode tertentu untuk fokus total beribadah dan berzikir, memutus hubungan sementara dengan kesibukan duniawi. Keenam, suhbah. Berkumpul dengan guru dan sesama ikhwan dalam majelis dizikir. Ini penting untuk menjaga semangat dan saling menularkan energi positif spiritual. Ringkasan, menjalani tarekat bukanlah jalan pintas untuk menjadi sakti atau mendapatkan karomah. Tarekat adalah jalan disiplin yang panjang untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, yang hatinya bersih, akhlaknya mulia,
dan hidupnya senantiasa sadar akan kehadiran Allah.